Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang satu profesi. Sore ini kita eh, mengadakan acara Forum Desain dan Teknologi yang pertama kayaknya ya. Dan dengan narasumber Bapak Uguh Haryanto, Haryono. Pak Bapak Uguh Haryono, yang bertema dengan yang bertema lisensi arsitek, yang beberapa waktu ini yang membutuhkan beberapa informasi dan teori yang berhubungan dengan lisensi arsitek terhadap dunia uh, project, dunia praktek. Kita memiliki beberapa tata tertib dalam forum ini. Saya bacakan beberapanya sambil dibaca di screen. Berpakaian dengan berperilaku sopan, sudah semua ya Pak ya. Terus harap semua suara atau speaker di mute kecuali para narasumber dan MC serta moderator agar sama pelaksanaan acara forum kita lebih fokus. Lalu dalam mengajukan pertanyaan nantinya, kita ada beberapa waktu nanti dan format seperti yang terlangsung, itu contohnya tanya, spasi nama Anda, spasi pertanyaan. Di chat di kolom chatting. Lalu nanti absensi kita ada 2 kali ya Bang ya? Bang Parlin. Lanjut Ki, oke. Ya, absensi kita ada 2 kali. Oke. Ya, nanti setelah presentasi dari Pak Putu Haryono, kita ada foto bersama. Foto pertama sebelum tanya jawab, lalu setelah tanya jawab dimulai oleh moderator, dan terakhir penutupan oleh MC. Kita mengadakan acara foto bersama lagi yang terakhir. Harap di videonya di-on-kan semua agar dapat resolusi yang bagus presentasinya. Kita mulai, Bang. Saya lanjutkan ke Pak Moderator untuk meneruskan perkenalan narasumber kita. Silakan waktunya dan tempat Pak Samani Huda. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman sejawat semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sore hari ini kita bisa mengadakan webinar bersama yaitu masalah lisensi yang akan disampaikan oleh Bapak Uguh Haryono ya. Jadi dalam hal ini nanti kita akan mengupas tentang Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 2017 tentang arsitek di pasal 14, 15 dan 16. Selanjutnya yang masih hangat-hangatnya yaitu kita membahas PP Nomor 15 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 PP 15 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2017 yaitu tentang arsitek, mulai pasal 39 sampai pasal 50. Dalam hal ini nanti akan disampaikan
oleh Bapak Ugo Haryono, yang mana beliau adalah salah satu pencetus IPTB atau lisensi yang ada di Ibu Kota Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini saya persilakan kepada Pak Ugo untuk menyampaikan paparannya dulu. Nanti karena kita akan lanjut dengan tanya jawab, mungkin akan lebih panjang lagi. Kepada Pak Ugo, saya sampaikan dengan segala hormat. Baik. Terima kasih Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan sejawat, para arsitek anggota IAI. Salam sehat untuk kita semua. Saya ralat sedikit tadi Mas Yuda, saya bukan pencetus IPTB. IPTB itu udah ada sejak zaman Pak Ali Sadikin. Cuma namanya SIP dulu ya. Saya kebetulan di IAI Jakarta hanya sebagai ketua tim lisensi, yaitu tim yang merekomendasikan para anggota IAI Jakarta untuk mendapatkan IPTB diajukan ke gubernur melalui kepala dinas DPM BTSB. Jadi saya lanjutnya sebagaimana disampaikan oleh Mas Yuda tadi, bahwa yang akan kita bicarakan hari ini sedang hangat-hangatnya, dan itu ditangkap oleh IAI Riau dengan cepat dan gesit untuk membicarakan ini tentang lisensi arsitek. Jadi memang saya fokus pada beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek dan PP-nya Nomor 15 Tahun 2021. Tadi seperti disampaikan bahwa beberapa pasal di dalam Undang-Undang Arsitek dan banyak pasal di PP Nomor 15 Tahun 2021. Oleh karena itu judulnya adalah lisensi arsitek. Lanjut. Lisensi arsitek. Boleh dilanjutkan bahan tayangannya. Silakan Pak. Sebelum mulai dengan apa yang saya sampaikan tadi, sebaiknya kita sepakat dulu dengan pengertian dan terminologi dari beberapa kata yang akan digunakan nanti. Yang ini semua tercantum di dalam PP nomor 15 tahun 2021, yaitu organisasi profesi kita adalah Ikatan Arsitek Indonesia. PBG di situ dimaksud adalah persetujuan bangunan gedung, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Ini memang hampir mirip dengan IFB karena sifatnya, walaupun sifatnya bukan izin, tapi hanya merupakan laporan dari pemilik gedung bahwa dia melakukan apa yang telah ia lakukan terhadap lahan dia, sudah mengikuti aturan-aturan yang ada, dan juga ruang-ruang di dalam bangunan itu dan pemanfaatannya. Ya, berbeda dengan izin mendirikan bangunan yang pemberian sanksinya sangat berat apabila melakukan pelanggaran, walaupun di dalam PBG itu kalau melanggar pasti akan ada sanksi. Saya lanjutkan, arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan. Dewan di sini dimaksud adalah Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan praktek arsitek. STRA, singkatan dari Surat Tanda Registrasi Arsitek, adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk melakukan praktek arsitek. Lisensi, nah ini yang sedang kita bicarakan, adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab praktek arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan perizinan lain. Jadi kalau STRA itu adalah sertifikat tanda registrasi, kalau lisensi adalah apabila kita berpraktek dan merancang, kemudian menandatangani gambar tersebut sebagai tanggung jawab kita atas karya itu. Yang apabila terjadi apa-apa, maka sanksinya diberikan kepada kita. Lanjut. Nah, sebelum melanjutkan lagi, ini adalah konstelasi dari peraturan dan perundang-undangan terkait dengan lisensi arsitek. Di situ ada Undang-Undang Arsitek nomor 6 tahun 2017, pasal 14, 15, dan 16 mencakup masalah
lisensi, nanti akan diuraikan di belakang. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 menurunkan PP nomor 15 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek. Agak banyak, agak detail dari pasal 39 sampai dengan 50. Nah, sekarang yang jadi persoalan apakah masih ada lagi Permen PUPR yang diturunkan langsung dari undang-undang ataukah dari PP yang masih berhubungan dengan aturan-aturan tersebut di atas. Itu masih sebuah pertanyaan, dan lisensi arsitek sendiri pun sampai saat ini untuk anggota IAI itu hanya perencana dan perancang. Saya sendiri contohnya di DKI Jakarta, saya sudah jadi anggota tim lisensi dan ketua selama puluhan tahun. Belum pernah kami mengusulkan seorang arsitek untuk permohonan IPTB pengawasan, pengkaji teknis, dan pemelihara bangunan. Jadi hanya arsitek saja, arsitek perencana bangunan gedung. Yang lainnya tidak kami rekomendasikan. Kami selalu mengatakan kalau pengawas ya mestinya rekomendasinya dari HAMKI, pengkaji teknis, sekarang juga sudah ada asosiasinya. Pemelihara bangunan juga ada asosiasinya sendiri yang saya tidak tahu ada kerjasama tidak dengan pihak Pemprov DKI Jakarta. Karena hanya yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta lah yang bisa memperoleh lisensi termaksud. Nah, untuk arsitek, perencanaan arsitektur, hanya IAI, Asosiasi Profesi Lain yang pernah menerbitkan SKA, yang kelak menjadi STRA, itu belum ada yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Lanjut. Dan ini adalah uraian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek, pasal yang mencakup lisensi 14, 15, 16. Ayat satunya menyebutkan setiap arsitek dalam penyerahan bangunan gedung wajib memiliki lisensi. Ini kita sudah tahu semua. 2, dalam hal arsitek tidak memiliki lisensi, arsitek wajib bekerja sama dengan arsitek pemilik lisensi. Pengalaman saya selama puluhan tahun di tim lisensi IAI Jakarta, ini menjadi krusial ayat ini. Tujuannya memang baik, tapi pengertiannya pelaksanaannya bisa berbeda. Ini yang saya sampaikan ke beberapa teman kalau diskusi ini malah jadi menciptakan banyak sekali para signer. Anda yang di luar Jakarta mungkin tidak mengenal signer dalam urusan lisensi semacam ini. Kalau di DKI namanya IPTB. Signer adalah orang yang tidak merancang, tapi bersedia menandatangani dan bertanggung jawab terhadap karya arsitektur yang bukan karya dia, asal dia dibayar. Tentu saja yang meminta adalah si perencananya, arsitek perencananya yang baru punya SKA tapi belum memiliki IPTB. Dan praktek ini sudah berlangsung berpuluh tahun dan banyak yang sudah dikenakan sanksi oleh Majelis Kehormatan IAI Jakarta. Tapi ya setelah sanksinya berakhir, ya tetap saja muncul lagi sebagai signer. Di daerah saya rasa tidak ada ini. Kalau di daerah hanya pinjam-meminjam SKA untuk ikut lelang tentunya. Di Jakarta pun seperti itu. 3, lisensi diterbitkan pemerintah provinsi. Nah, ini juga jadi bahan diskusi kita, karena kalau lisensi diterbitkan provinsi dan berlaku hanya di provinsi yang akan disebutkan dalam ayat 4 ketentuan mengenai tata cara penerbitan lisensi diatur dengan PP. Itu nanti di PP-nya akan disebutkan. Pasal 15 untuk memiliki lisensi arsitek harus memiliki STRA yang masih berlaku. Jadi kita semua sudah tahu. B, mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, ini organisasi profesi di sini perlu diketahui kita apakah hanya IAI atau asosiasi profesi lain kalau mendengar yang disampaikan oleh Ketua Dewan Arsitek Indonesia kemarin.
Kemudian pasal 16, arsitek pemilik lisensi bertanggung jawab atas pelaksanaan praktek arsitek sesuai dengan penugasan dalam perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini sudah seharusnya. Kemudian PP-nya, kalau kita baca PP-nya, pasal 39, ada suara bunyi ya kayaknya. Sudah, Pak. Udah. Kalau kita lihat PP-nya, di pasal 39 masih umum, setiap arsitek dalam penjalangan bangunan gedung wajib memiliki lisensi sama dengan di undang-undang. Kemudian ayat 2 sama. Nah, dalam bahasa arsitek yang dimaksud pada ayat 1 tidak memiliki lisensi, arsitek wajib bekerja sama dengan arsitek yang memiliki lisensi. Nah, ini sama dengan tadi di undang-undang arsitek. Pengertiannya bisa berbeda bagi teman-teman yang biasa jadi desainer. Wah, berarti profesi saya sebagai desainer kalau boleh dikatakan profesi atau pekerjaan saya sebagai desainer dilegalisir. Padahal tidak seperti itu. Karena di pasal lainnya disebutkan bahwa pinjam-meminjam lisensi itu sanksinya bisa kena sanksi hukum. Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbitkan tanda tangannya oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung. Nah, di Jakarta ditandatangani oleh Kepala DPR PTSP. Lisensi berlaku pada provinsi tempat diterbitkannya. Itu ayat 5 dari pasal 39. Nah, ini yang jadi masalah. Karena tidak boleh berpraktek di provinsi lain. Contohnya saya punya IPTB Jakarta, punya lisensi di Jakarta. Ingin berpraktek di Surabaya. Mau tidak mau saya harus bekerja sama dengan rekan arsitek yang ada di Surabaya yang memiliki IPTB Jawa Timur. Nah, apakah saya rela fee saya bagikan dengan mereka? Yang terjadi adalah saya hanya meminjam IPTB mereka, sehingga menciptakan para signer di seluruh Indonesia. Ini pemikiran saya ini. Kalau ingin berpraktek di seluruh Indonesia, ya harus punya 34 lisensi yang berlaku di setiap provinsi di Indonesia. Kemudian pasal 40 sama, untuk mendapatkan lisensi harus memiliki STRA dan mendapat rekomendasi dari organisasi profesi. Organisasi profesi termasuk merupakan organisasi profesi di tingkat provinsi. Jadi nanti IAI provinsi lah yang berperan, sama seperti di DKI Jakarta saat ini, yang berperan untuk merekomendasikan dengan membentuk tim lisensi untuk mengusulkan kepada Pemprov setempat siapa anggota kita yang bisa mendapatkan lisensi. Dan kalau lisensi itu ada kelasnya A, B, C, itu bisa dilihat nanti seperti apa persyaratannya. Kemudian permohonannya diajukan ke perangkat daerah, ini biasa. Permohonan penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud dikenakan biaya, oke. Kemudian tata cara permohonan rekomendasi, ini rekomendasi berasal dari organisasi profesi, dalam hal ini IAI provinsi, dan untuk itu kita harus melakukan wawancara, mungkin harus diuji dan lainnya. Itu memang disyaratkan oleh PP ini, dan kemudian persyaratan administrasi lainnya termasuk keterangan bebas pelanggaran kode etik profesi arsitek dari organisasi profesi dimaksud. Pengajuannya bisa langsung menggunakan jasa pos, kurir, atau daring. Saat ini yang kami alami di DKI masih langsung, artinya dengan hard copy, belum melalui daring. Arsitek untuk mendapatkan lisensi harus memahami kondisi dan kaidah tata ruang dan arsitektur lokal dari tempat perancangan berdiri. Nah, ini harap dimaklumi oleh rekan-rekan dari daerah di luar DKI Jakarta
Itu sebabnya IAI Jakarta, kalau Anda ingin mengajukan permohonan IPTB di DKI Jakarta, maka IAI Jakarta mensyaratkan harus mengikuti penataran keprofesian setelah 1 menyangkut pertanahan dan perizinan. Menyangkut pertanahan dan ketatakotaan. Nah, itu karena tuntutan yang ada di dalam PP ini. Kami di Jakarta sudah memulai dari sejak dulu. Jadi terbuka teman-teman, selamat datang di DKI Jakarta untuk mendapatkan lisensi di sini. Karena kami adalah bagian dari sedikit yang sudah menerbitkan lisensi di samping beberapa kota di Indonesia ini. Kemudian harus pasal 42 disebutkan harus ujian pemahaman materi dan lainnya. Di DKI Jakarta tidak sampai sedemikian jauh. Nah, tidak tahu nanti setelah ada PP ini apakah persyaratan lisensi pun mensyaratkan seperti itu. Tata cara penerbitan lisensi tidak banyak yang disampaikan. Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari organisasi profesi dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi. Ini semua yang menerbitkan lisensi, yang sudah menerbitkan lisensi, apakah kota atau provinsi seperti DKI Jakarta, mensyaratkan seperti itu. Perangkat daerah yang menjalankan urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan verifikasi kelengkapan, ya ini biasa masalah administrasi semuanya, dan diurus di ayat 4 di tingkat provinsi untuk menerbitkan lisensi paling lambat 2 hari kerja. Jadi tidak mungkin. Di Jakarta saat ini dari mengasukkan permohonan sampai keluar lisensi berupa IPTB itu bisa 2-3 bulan baru terbit. Saya mengalami kemarin 2 bulan ada di permohonan, baru dipanggil wawancara, setelah wawancara 2 bulan kemudian baru terbit. Ini yang dialami di Jakarta saat ini sejak masa pandemi. Sebelumnya di Jakarta cepat, bisa 14 hari selesai. Karena yang melakukan wawancara dengan yang menerbitkan lisensi berbeda dinasnya. Yang bawaan wawancara adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, yang menerbitkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Perpanjangan lisensi sama di sini. Kalau di permohonan lisensi tadi, penerbitan lisensi asosiasi atau organisasi profesi setempat, dalam hal ini IAI provinsi, dilibatkan, maka di perpanjangan lisensi sama sekali tidak dilibatkan. Nanti kita lihat di dalam diagram itu, dan di pasal-pasal ini memang tidak disebutkan. Jadi langsung diajukan ke perangkat daerah yang diberi wewenang untuk itu. Setelah diverifikasi, diwawancara, dan mungkin diuji, langsung bisa diterbitkan lisensinya. Ini agak sebenarnya bagi saya agak kurang pas. Harusnya tetap walaupun perpanjangan disampaikan dulu kepada asosiasi organisasi profesi di tingkat provinsi untuk diperiksa lagi. Karena bisa saja si arsitek ini karena sudah lama tidak berkarya, dia menjadi tidak berkompeten lagi sebagai arsitek karena sudah terlalu lama, lupa dengan peraturan, dan lupa mendesain, bisa saja. Makanya perlu diwawancara oleh tim lisensi yang dibentuk oleh organisasi profesi tingkat provinsi. Hak dan kewajiban pemilik lisensi, pasal 48. Hak kita pemilik lisensi adalah menolak untuk menandatangani dokumen permohonan PBG, pengganti IMB tadi, dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan praktek arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain yang mensyaratkan lisensi dalam wilayah provinsi penerbit lisensi. Nah, ini adalah dorongan bagi IAI provinsi agar
mendorong dan proaktif kepada Pemprov setempat untuk segera menerbitkan atau membuat peraturan tentang penerbitan lisensi ini. Gitu. Kemudian pasal 49 kewajiban milik lisensi menggunakan lisensi dan tidak dapat dipinjamkan dalam pengurusan dokumen PBG dan perizinan lain. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di DKI Jakarta, praktek ini sudah ratusan kali dilakukan. Jangan-jangan bahkan ribuan kali dari sejak dulu. Pinjam pemilik lisensi, tapi yang dapat proyek si arsitek yang hanya baru memiliki SKA atau nanti STRA, pinjam, tanda tangani, diurus, terbitlah PBG atau kalau sekarang IMB. Itu yang banyak terjadi. Dan banyak sekali para signer di Jakarta, saya kenal semuanya karena sering ketemu di sidang tim ahli bangunan gedung, bidang arsitektur dan perencanaan kota. Padahal arsitek penanggung jawab pemilik lisensi ini yang menandatangani gambar diputir di pasal 49 disebutkan bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bayangkan kalau salah satu dari gambar yang ia tandatangani dibangun mengalami kegagalan, baik konstruksi maupun bangunan, yang dikenakan sanksi hukum adalah dia. Kalau hanya ketahuan menandatangani kemudian disidang oleh majelis kehormatan, dia hanya dikenakan sanksi administratif atau sanksi sosial lainnya. Paling ringan ditegur dengan keras, paling berat dikeluarkan dari keanggotaan profesi. Kemudian pasal 50 menyangkut pembinaan penyelenggaraan lisensi oleh gubernur. Gubernur melakukan pembinaan penerbitan lisensi kepada arsitek dan pemerintah daerah kabupaten kota. Karena di pemerintah daerah kabupaten kota lah TABG nanti dibentuk. Mereka yang melakukan sidang-sidang terhadap karya-karya dari para pemilik lisensi ini. Kemudian melakukan pendataan pada ayat 2 penyebar luasan informasi dan bimbingan teknis. Ayat 3 pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan pendataan terhadap jumlah lisensi yang telah diterbitkan data arsitek yang memiliki lisensi di provinsi yang bersangkutan. Jadi kami dari IAI provinsi itu pasti mengetahui, bisa meminta datanya kepada pemerintah provinsi setempat, bagaimana posisi dari anggota-anggota kita. Dari situ juga yang sebagai contoh IAI Jakarta bisa mendapatkan data, anggotanya ada yang punya karya sebanyak 200 karya dalam 1 tahun, itu sudahnya impossible, pasti di bawah kendali mereka. Dan kalau sudah di bawah kendali mereka itu kan sebuah pelanggaran kode etik dan tata laku profesi arsitek IAI. Saya rasa itu penjelasan dari PP nomor 15 2021 yang menyangkut lisensi. Jadi lanjut. Nah, ini adalah prosedur dan diagram alur penerbitan lisensi arsitek sebagaimana tadi disampaikan di pasal-pasal baik di undang-undang maupun di PP-nya. Jadi arsitek pemilik lisensi ini maksudnya tentu arsitek pemilik STRA karena dia belum punya lisensi, mengajukan permohonan kepada perangkat daerah tingkat provinsi yang ditunjuk oleh gubernur. Contohnya kalau di DKI Jakarta saat ini adalah di DPM BTSP, kalau di Bandung yang saya tahu informasinya adalah ke Dinas Tata Ruang, kalau kemudian di Bekasi saya belum tahu ke siapa, mungkin nanti bisa kita lihat di contoh sertifikatnya. Kemudian rekomendasi arsitek mengajukan kepada organisasi profesi. Organisasi profesi menilai, melakukan semacam asesmen oleh tim lisensi yang dibentuk oleh organisasi profesi dalam hal ini IAI provinsi.
apakah mereka kompeten dan memenuhi syarat untuk mendapatkan lisensi, dan lisensi itu pun barangkali berjenjang, bisa A, B, dan C yang kami alami di DKI Jakarta selama ini. Nanti kami jelaskan juga, saya jelaskan di dalam setelah ini bagaimana proses di DKI Jakarta sebagai contoh berlangsung selama ini. Kemudian nomor 2, rekomendasi diberikan berisi masa berlaku surat dan hasil ujian. Kemudian si arsitek pemilik STRA, pemohon lisensi ini mengajukan permohonan penerbitan lisensi kepada perangkat daerah tingkat provinsi. Di situ disebutkan bahwa verifikasi paling lama 1 hari kerja. Tentu tidak. Jadi di DKI oleh perangkat daerah dalam hal ini DPM PTSP dioper ke Dinas Cipta Karya dulu. Di sana diperiksa, diteliti, kemudian berapa lama, 2 bulan kemudian, kalau nggak salah saya waktu itu dipanggil untuk diwawancara dan diminta membuat resume dari peraturan-peraturan tata bangunan dan tata perkotaan di Jakarta. Kemudian nomor 4, setelah itu semua dinyatakan baik, maka lolos. Kemudian perangkat daerah menerbitkan lisensi. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi ini menerbitkan lisensi paling lama 2 hari kerja. Mudah-mudahan nanti kalau sudah berjalan dengan baik, tentu bisa 2 hari betul, sehingga para arsitek tidak perlu menunggu lama untuk berkarya. Lanjut. Nah, ini kalau penerbitan perpanjangan lisensi arsitek. Ternyata berdasarkan PP yang saya sampaikan tadi, PP 015 tahun 2021, organisasi profesi, dalam hal ini IAI provinsi, itu tidak dilibatkan sama sekali. Arsitek pemilik lisensi, yang lisensinya sudah hampir habis jangka waktunya, mengajukan langsung pada perangkat daerah, diwawancara, mungkin diuji tertulis, dan lainnya. Kemudian kalau lolos, ya langsung terbit dan serahkan kepada arsitek pemilik lisensi. Bagi saya, ini agak kurang pas, karena harusnya organisasi profesi juga punya data anggotanya yang memiliki lisensi, yang memperpanjang, dan lainnya, lisensinya golongan apa, itu semuanya harus dimiliki. Sehingga kalau tidak ikut dilibatkan, pasti tidak tahu. Yang paling tahu tentang anggotanya adalah organisasi profesi itu sendiri, bukannya perangkat daerah di tingkat provinsi. Sehingga tetap kami berharap untuk perpanjangan itu tetap organisasi profesi dilibatkan. Nah, itu tergantung dari perangkat daerah tingkat provinsi dan pendekatan dari IAI provinsi kepada pihak Pemprov setempat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang alur penerbitan lisensi arsitek dan penerbitan perpanjangan lisensi arsitek. Lanjut. Saya memberikan contoh kasus di Jakarta, tapi sebelumnya kondisi saat ini yang ada di Indonesia. Ada berapa daerah yang sudah menerbitkan lisensi. Yang pertama adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Pergubnya nomor 132 tahun 2070, namanya menjadi IPTB. Sebelumnya adalah SIBP dan itu berlangsung dari sejak zaman Pak Ali Sadikin jadi gubernur. Itu berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor D4 Romawi Step 5708-D-29-74. Kemudian di tahun 2007 dirubah menjadi IPTB. Dulu namanya SIBP, Surat Izin Pekerja Berencana, menjadi Izin Pelaku Teknis Bangunan. Dan ini macamnya banyak, selain bidang arsitektur tentu ada
bidang struktur, mechanical, dan electrical. Di Bandung juga sudah membuat IPTB, pemerintah kotanya, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 796 tahun 2018. Jadi belum lama, baru 3 tahun jalan. Namanya adalah Surat Lisensi Bekerja Berencana atau SLBP. Memang belum pernah ada yang atur lisensi untuk arsitek ini namanya sebenarnya apa saya belum pernah baca itu, baik di Permen PU maupun di Kepres itu belum ada. Jadi ya suka-suka pemerintah setempatnya mau diberi nama apa. Saya dengar di Batam namanya masih SIBP. Kemudian di Bekasi, Wali Kota Bekasi menerbitkan lisensi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 38 tahun 2018 tentang izin pelaku teknis bangunan. Dan namanya juga IPTB sama dengan DKI Jakarta. Nah, ini adalah contohnya. Silakan lanjut. Nah, ini contohnya yang dari DKI Jakarta diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini saya punya. Kemudian yang dari Bekasi, kita lihat bisa kelihatan enggak itu siapa yang menerbitkan. Lanjut. Punya Ketua IAI Bekasi, Pak Denny Setiawan, terima kasih sudah dikirimi ini. Itu yang menerbitkan adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, staf ahli bidang ekonomi pembangunan dan kemasyarakatan. Nah, itu. Jadi masing-masing pemerintah punya aturan sendiri, dan tentu saja kalau untuk yang tingkat kota dengan berlakunya PP nomor 15 tahun 2021 akan hapus, karena itu akan diambil alih oleh pemerintah provinsi masing-masing. Di DKI tetap akan berjalan dan akan mengikuti peraturan yang ada di dalam PP nomor 15 tahun 2021. Saya ingin sedikit memberikan ilustrasi yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Ini saya minta izin kepada Ketua IAI Jakarta. Tempo hari waktu Rakernas sudah dipaparkan diagram alur lisensi arsitek di DKI Jakarta. Lanjut. Ini tentang pendidikan arsitek, sudah kita ketahui semua. Setelah terbit STRA, maka lanjut. Nah, ini alur prosesnya seperti ini. SKA Arsitek Muda, SKA Arsitek Madya, dan SKA Arsitek Utama. Mereka mengajukan permohonan surat rekomendasi terlebih dulu kepada IAI. Diproses oleh tim saya, namanya tim asesor dan tim ngarang sendiri lisensor IAI Jakarta. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat, direkomendasikan. Kemudian dengan surat pengantar dari Ketua IAI, dibawa oleh si arsitek bersangkutan ke PTSP. PTSP wilayah ini, bukan ke dinas ya. Jadi PTSP wilayah bisa Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, tergantung lokasi apa KTP mereka. Oleh PTSP dikirim ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan untuk dilakukan proses wawancara. Kemudian yang bersangkutan diundang untuk diwawancara, dan sebelumnya mereka harus membuat resume tentang peraturan-peraturan bangunan dan tata kota di DKI Jakarta. Jumlahnya ada banyak, 10 lebih kalau tidak salah. Kemudian setelah dianggap wawancaranya lolos, dikembalikan ke PTSP untuk kemudian diterbitkan lisensinya, yaitu IPTB-nya, kemudian dikirim ke IAI provinsi, baru diserahkan kepada si arsitek yang bersangkutan. Nah, bagaimana kami di tim lisensi ini
menetapkan mereka itu bisa muda, bisa madya, bisa karena ada 3 kategori di DKI Jakarta, IPTB itu A, B, dan C. Nah, bagaimana kami bisa menentukan mereka mendapatkan dan kompeten untuk lisensi A, lisensi B, dan C, dasarnya adalah ini. Lanjut. Nah, ini adalah yang harus resume yang harus dibuat tentang peraturan-peraturan itu. Cukup banyak, bahkan ada tambahan lagi yaitu Pergub nomor 135 tahun 2019 tentang tata bangunan. Itu yang paling penting dan kami pakai selama ini untuk merancang. Di samping Permen PU dan beberapa undang-undang pun diminta membuat resumenya. Cukup banyak memang, tapi ya harus dikerjakan. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kami menetapkan apakah seorang arsitek berkompeten untuk mendapatkan lisensi tingkat A, tingkat B, ataupun tingkat C. Lanjut. Lanjut. Ini adalah form beberapa persyaratan yang harus diajukan seperti yang tercantum ya persis sama di PP tadi yang harus dilengkapi termasuk KTP, fotokopi anggota IAI yang masih berlaku, kemudian rekomendasi dari tempat ia bekerja atau kalau dia jadi arsitek freelance juga disebutkan, kemudian pengalaman karya mereka apa saja, pernah bekerja di mana, pernah sekolah di mana, jadi ijazah juga dicantumkan. Kemudian, ya hanya itu aja kira-kira. Lanjut. Nah ini, cara kami menentukan. Tidak sulit karena SKA arsitek itu dibagi menjadi 3 untuk kompetensinya, muda, madya, dan utama. Kalau dia arsitek muda, dengan karya-karya yang memiliki kompleksitas rendah, risiko kecil atau dampak kecil, misal rumah tinggal, kantor kelurahan 2 lantai, sekolah 2-3 lantai sampai 4 lantai, itu kami akan, itu kriteria normatif namanya, kami akan mengusulkan untuk mendapatkan lisensi atau IPTB C. Kemudian arsitek madya. Arsitek dengan jenjang madya, kualifikasi bangunannya yang dirancang seharusnya memiliki resiko sedang, dampak sedang, dan kompleksitas sedang. Kemudian karya-karyanya bisa berupa bangunan sampai 8 lantai, kalau bangunan tingkat tinggi, bisa berupa kawasan yang memiliki kompleksitas sedang, maka kami mengusulkan dia untuk mendapatkan lisensi atau IPTB kategori B. Kalau ternyata rancangan-rancangan atau karya-karya yang ia ajukan itu memiliki kompleksitas tinggi, bisa jadi kami dari tim lisensi mengajukannya untuk tingkat A. Kemudian untuk arsitek utama pasti kami langsung mengusulkan untuk mendapatkan lisensi atau IPTB tingkat A. Karya-karya yang dituntut adalah yang memiliki risiko tinggi, dampak besar, dan kompleksitas tinggi terkait dengan perancangan semua bidang dari arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, plumbing, keamanan dan lingkungan, perencanaan kota, konsultan khusus, dan multidisiplin. Nah, itu dia akan mendapatkan IPTB A. Bisa jadi, karena lama tidak merancang, IPTB lama tidak digunakan, ketika ia memperpanjang, kami bisa mendowngrade, mengusulkan untuk di-downgrade.
tapi keputusan akhir tetap ada di pihak perangkat yang ditunjuk oleh gubernur untuk menerbitkan IPTB. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi, tapi sebelum ini berakhir, saya ingin menyampaikan sebuah wacana. Ini di luar undang-undang, di luar PP, jadi kita berpikir sedikit out of the box. Karena kemarin ada pertanyaan dari beberapa rekan seprofesi, dan kemudian semalam saya diskusikan dengan rekan yang sudah biasa berurusan dengan masalah peraturan ada di lingkungan PU dan beberapa kementerian. Ternyata banyak dari rekan-rekan arsitek ini mendambakan bahwa sebagai arsitek yang sudah punya undang-undang, punya Dewan Arsitek Indonesia, tapi kok ya bekerja saja masih harus di bawah orang. Tidak semuanya, karena sebenarnya dengan memiliki lisensi itu bersifat personal, perseorangan, demikian juga STRA, kita boleh berpraktek sendiri, berpraktek bersama-sama dengan membentuk sebuah firma atau biro arsitek, berpraktek kemudian bekerja pada biro arsitek berbentuk perseroan terbatas. Semuanya bisa. Tapi yang menjadi keresahan dari banyak rekan itu adalah kalau mereka berpraktek personal sendiri atau berpraktek dalam bentuk kumpulan atau membentuk firma, mereka itu belum diakui dan belum bisa mengikuti lelang-lelang yang diselenggarakan oleh kementerian maupun pemerintah provinsi maupun oleh badan usaha milik negara. Nah, ini yang menjadi keresahan. Nah, mengapa itu terjadi? Karena belum ada aturannya. Banyak rekan-rekan menginginkan bahwa arsitek ini disamakan dengan kantor akuntan publik, kantor pengacara atau biro hukum, atau kantor notaris, dan yang paling dekat adalah dengan profesi jasa penilai. Jasa penilai ini, para penilai itu sangat dimanjakan oleh kementerian yang menaungi. Ini sebagai presiden saja, dia dinaungi oleh Kementerian Keuangan. Dari tahun 1996, mereka sudah diakui untuk membentuk usaha perseorangan, usaha kumpulan berupa firma, atau berupa perseroan terbatas. Nah, yang perseorangan dan firma itu bisa dan diharuskan dengan nama mereka yang bertanggung jawab. Misal seperti saya, kalau biro arsitek ya Ugo Haryono and Partner. Kalau kita dengar kan ada dulu Juara and Partner milik almarhum Mas Juara dan Mbak Wendy Juara itu. Nah, itu yang kita inginkan itu juga seperti itu. Dan Menteri Keuangan ini sangat memanjakan profesi jasa penilai ini. Peraturannya selalu diperbarui, dan sudah saya pelajari semua dari tahun 96 sampai terakhir tahun 2019 kemarin. Itu semakin berkembang dan kemudian dibagi kategori dan lainnya, seperti kalau kita ya lisensi IPTB A, B, dan C. Nah, bagaimana kita juga ingin menuju seperti itu. Sudah ada presidennya, hanya dengan peraturan menteri, mereka bisa berpraktek di seluruh Indonesia, bisa masuk ke pemerintahan, ke pusat, pemerintahan daerah, kementerian, bisa masuk kemana-mana. Semua perbankan memanfaatkan jasa mereka untuk melakukan penilaian. Semua lembaga-lembaga publik melakukan itu. Juga lembaga pasar modal. Nah, mengapa arsitek belum bisa? Ya karena belum ada yang menaungi. Kalau dikatakan Menteri PU itu menaungi kita juga belum tahu juga. Karena terlalu sedikit peraturan-peraturan tentang arsitek yang dibuat oleh Kementerian PUPR saat ini.
Nah, bagaimana mendorong itu? Kita para arsitek Indonesia ya minta kepada pengurus nasional untuk berbicara dengan Dewan Arsitek Indonesia yang merupakan yang punya tugas sesuai undang-undang adalah membantu pemerintah pusat dalam pembinaan arsitek di Indonesia untuk bicara dengan Menteri PU. Minta kita ini diayomi, kemudian disetujui untuk membentuk firma dan lainnya. Entah bagaimana caranya, pokoknya dibolehkanlah hanya sebagai kumpulan atau perseorang bisa mengikuti lelang untuk perencanaan arsitektur bangunan gedung ataupun kawasan. Nah, ini nih sebuah wacana saja, nanti mudah-mudahan bisa berkembang, dan syukur-syukur di sini banyak pengurus IAI nasional yang ikut atau Dewan Arsitek Indonesia yang ikut dalam forum ini, sehingga mereka bisa mendengar langsung dan bisa memikirkan wacana ini apakah bisa dilanjutkan, karena menurut saya sangat bermanfaat bagi para arsitek. Arsitek yang justru ingin independen, berdiri sendiri, sama seperti yang dilakukan oleh para penilai, para pengacara dan advokat, para akuntan publik, dan para notaris. Saya rasa demikian. Kebetulan waktunya sudah hampir pas juga. Saya serahkan kembali kepada moderator. Mungkin bisa dilanjutkan dengan acara-acara sebagaimana yang tersebut di dalam jadwal acara tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Puguh Haryono. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman buat teman-teman semuanya dalam acara ini, dan akan lebih paham tentang apa lisensi ke depan. Artinya produk dari apa yang kita hasilkan ini adalah lisensi, baik itu bentuk IPTB maupun SLB. Sebelum tanya jawab, kita akan ada sesi pemotretan. Ya Mas Parlin ya. Untuk tahap awal nih, Bapak peserta semua, kita akan berfoto bersama dulu. Silakan buka kameranya. Mohon semua video online. Oke, Bang. Belum semua. Silakan buka kameranya. Oke, sudah sih. Oke, Sudah semua? Satu belum? Oke, sudah semua online. silakan videonya Mas Baruna, Ahmad Dinawan, Zahyu Azari Bondan, Pak Teguh, Diana, Fahri. Oke, kita foto ya. Silakan berikan senyuman terbaik, Pak. Kelihatan gigi juga boleh, nggak apa-apa. Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut, Pak Yuda. Baik, terima kasih Mas Parlin. Pak Puguh, jadi kami saat ini IAI Riau sedang mengadakan penyusunan pergub. Ada satu pertanyaan dari kawan-kawan, apakah ada konsep pergub dari pusat atau pergub itu disesuaikan oleh masing-masing IAI provinsi, Pak? Mohon penjelasan. Ya, baik. Saya rasa dilakukan oleh IAI provinsi masing-masing. Tapi bisa mengacu pada pergub ataupun perwal yang ada untuk dijadikan acuan. Karena belum ada satupun peraturan, baik Permen, PUPR maupun Kepres, yang memberikan semacam template untuk membuat peraturan tersebut. Kalau Pak Yuda belum punya, saya nanti bisa share pergub pembentukan penerbitan lisensi di Jakarta seperti apa, dan di
di Bekasi seperti apa, mungkin saya carikan nanti yang di Bandung dan Anda bisa nyari yang di Batam seperti apa, mungkin bisa dijadikan referensi. Yang gitu. Jakarta sudah ada kita Pak, sama yang sudah. SLB Bandung. Iya. Ya sudah kalau sudah. Tinggal yang Batam ya belum ya. Batam belum. Bekasi belum, Bekasi belum ya. Belum Pak. Oh ya, nanti saya mintakan kepada Mas Devi Budiman. Kedua, lisensi ini outputnya apakah IPTP atau SLBP ini Pak? Ya, itu sebenarnya hanya nama saja. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ini kan belum baku karena belum ada Permen maupun Kepres yang menyebutkan bahwa namanya apakah IPTP atau malah SIBP seperti dulu atau SLIP itu belum ada. Jadi sampai hari ini itu masih bisa masing-masing menetapkan. Saya memang mengharapkan dalam hal ini dengan sudah adanya PP ini, makanya tadi ada di diagram saya pertama tadi kan ada panah ke bawah peraturan menteri. Nah, harapannya itu di peraturan menteri itu dicantumkan juga tentang lisensi ini namanya apa sebaiknya, sehingga kita di seluruh Indonesia itu seragam, namanya sama. Nah, ini mungkin IAI bisa mendorong kepada menteri untuk menindaklanjuti PP nomor 15 tahun 2021 itu dengan antara lain membuat permen tentang nama dari lisensi, kemudian permen seperti yang tadi saya sampaikan tentang firma dan lain-lainnya, ya, pokoknya yang terkait dengan lisensi. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan. Apa standarisasi lisensi untuk mendapatkan golongan A, B, atau C, Pak? Standarisasinya. Nah, tadi, standarnya seperti saya sampaikan tadi di tabel terakhir tadi, standar yang kami pakai di Jakarta adalah kompleksitas dari karya-karya mereka. Kemudian STRA mereka. Jadi kalau STRA karena STRA tidak ada utama, tidak ada madya, tidak ada reda, maka yang perlu kita lihat adalah histori atau sejarah dari pengalaman karya mereka. Jadi nanti tim lisensi provinsi, dalam hal ini IAI provinsi, akan lebih rumit dan lebih sulit dalam menetapkan. Makanya nanti perlu dibuat semacam standar. Nah, tentu saja IAI nasional bisa membuat standar agar berlaku untuk semua IAI provinsi. Berlaku sama gitu untuk IAI provinsi. Baik, Pak. Saya rasa itu. Baik, saya persilakan kepada teman-teman untuk 3 penanya awal, silakan. Mas Dwi mungkin mau nanya? Ya, saya. Ya, silakan. Silakan, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Pungku. Ya, kemarin nggak sempat jumpa kita. Ya. Ya, Mas. Jadi begini, kalau menurut kita dalam undang-undang di PP 15 ini, organisasi profesi itu pada umum itu di nomor 8, yang dimaksud organisasi profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Betul. Jadi berarti turunan yang di bawah seluruh peraturan PP 15 ini organisasi profesi provinsi adalah IAI provinsi gitu. Ya, kalau menurut saya. Nah, ya. Betul. Oke, itu sepakat. Yang kedua tadi untuk perpanjangan tetap ini meminta rekomendasi dari organisasi profesi yang ada di dalam di pasal berapa ini, pasal 43 ya. Ya, saya sepakat itu. Tetap. Kemudian yang paling terpenting nih Mas Punggu, mungkin kita supaya sependapat, kira-kira kalau kita memberikan ujian kepada orang yang akan diuji nanti sekaidah tata ruang perkotaan, ada enggak kita dari IAI pengurus nasional membuat semacam silabi, membuat semacam metode atau buku materi yang kira-kira nanti kami di daerah tuh tahu output kemana yang harus dipertanyakan untuk misalnya perpanjangan bagi seorang yang kualifikasinya mungkin lebih bagus A, nanti yang B dan C, misalnya kualifikasinya kita bikin seperti itu. Bisakah PN membuat itu agar kita di daerah akan mencantumkan
di dalam rencana peraturan gubernur yang sedang kita garap masing-masing. Izin mungkin itu aja, Mas Punggu. Ya, saya setuju itu Pak Bi, bahwa sebaiknya memang pengurus nasional yang membuat agar supaya ada standarisasi. Kalau kita masing-masing YAI provinsi yang membuat, tentu nanti akan berbeda. Walaupun lisensi itu tingkatannya hanya di provinsi, karena tidak boleh lisensi di Provinsi Riau kemudian berkarya di Provinsi Sumsel kan tidak bisa. Yeah. Ya. Tapi tetap kalau untuk standarisasi sebaiknya nasional yang membuat. Nah, ini perlu kita dari pengurus YAI provinsi mendorong. Barangkali nanti kemarin di Rakernas itu belum disinggung karena memang padahal lisensi sudah ada. YAI Jakarta waktu itu sudah melemparkan masalah lisensi ini tapi belum ada tanggapan. Mungkin di Munas barangkali nanti kita bisa bicara itu. Munas kan sebentar lagi. Kalau perlu dari sekarang sampai Munas itu sudah bisa disusun dibentuk semacam tim yang menyusun tentang standar untuk ujian dan wawancara bagi para pemohon lisensi, para anggota YAI pemohon lisensi yang sudah memiliki STRA. Kan Ketua Dewan Arsitek Indonesia di Rakernas kemarin menjanjikan bahwa nanti mulai bulan Maret ini SKA kita akan ditukar guling menjadi STRA, ya kan? Ya. Yeah. Bambang Heri Yudawan kemarin bicara begitu, dan mulai bulan Mei sudah akan menerbitkan STRA sendiri. Walaupun kemudian disanggah oleh keringat kita lainnya. LSP-nya belum dibentuk kok bisa membuat itu. Nah itu yang belum tahu, itu kan baru pembicaraan waktu itu dengan Dirjen Bina Konstruksi. Nah mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti sehingga ada jalan pintas, bisa segera menukar guling SKA kita menjadi STRA dan mulai menerbitkan STRA bagi anggota kita yang membutuhkan dan juga punya kualifikasi untuk mendapatkan STRA. Kira-kira begitu. Satu lagi, Mas Punggu, boleh ya, Pak Yuda? Tambah satu lagi ya. Silakan. Satu lagi, Mas Punggu. Jika nanti sampai dengan akhir 2021 kita belum sempat membuat konsep lisensi secara bersama, nanti akan menimbul keragaman di tingkat daerah. Di dalam kaidah tata ruang arsitektur lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 6 itu ya kan ada 6 ya Pak Punggu ya. Ya. Nah, itu sebaiknya ada frame-nya. Frame kira-kira apakah teman-teman dari IAI yang ada di akademisinya membuat frame itu atau teman-teman yang praktisi yang membuat frame itu, agar pada pelaksanaan di daerah bisa membuat frame-nya sendiri. Kan mungkin tidak sama itu, misalnya RDTRK yang ada di Pekanbaru beda dengan yang di Jakarta gitu. Nah, frame-nya aja gitu. Nah, ini kami meminta kalau bisa setelah kami berbicara dengan kantor gubernur kemarin, kalau bisa sekitar Agustus sudah bisa nggak itu dapat wacana dari nasional, katanya begitu Pak. Mungkin itu Pak Punggu. Silahkan nanti kejar terus pengurus nasional supaya mereka dapat membentuk semacam pokja atau membentuk tim kerja itu nanti bisa dari kalangan akademisi dan profesi. Kan Dewan Pendidikan Badan Pendidikan YAI Nasional juga kan dari akademisi itu Dr. Insinyur Hendra Jaya YAI kan dari UI dia. Jadi mungkin bisa bersama beberapa rekan yang profesional untuk membuat itu. Nah ini yang di sini saya tidak tahu ada pengurus YAI nasional tidak bidang pendidikan dan profesi, nanti bisa dari YAI provinsi khususnya Riau yang sudah memulai, silahkan mengajukan itu. Saya juga nanti ikut dorong dari Siap. Baik. Oke Mas Yuda, makasih. Ya, sama Mas Dwi. Selanjutnya ada penanya, ada Pak Stanley Lumowa nih angkat tangan. Apakah mau bertanya Pak Stanley? Iya. Silakan.
Makasih Mas, Ya. makasih Mas Pugu atas kesempatannya. Ini yang mau bertanya, apakah untuk mengajukan lisensi, kalau yang di Jakarta ini kan habis PTSP ke gubernur ya, yang Nggak sampai ke nggak gubernur. sampai. Nggak sampai. Kalau dia per kabupaten kota ini kan PTSP, kalau di contoh di Manado di Sulawesi Utara itu per kabupaten kota. Jadi kita ajukan ke misalnya PTSP Manado, terus itu yang pertama, hanya sampai di tingkat kabupaten kota, tidak sampai di provinsi. Yang kedua, apakah perbedaan lisensi? Kan lisensi ada 3, ada A, B, C. Itu pengaruh enggak ke honorarium arsitek itu sendiri? Jadi perbedaan harga antara arsitek yang berlisensi A, B, dan C. Enggak lah. Baik, Ya. saya jawab ya. Yang pertama, nanti lisensi-lisensi tingkat kota itu akan hilang semua. Sejak PP ini diberlakukan. Nah, tadi disebutkan di beberapa ayat di pasal berapa itu harus tingkat provinsi. Jadi Provinsi. yang menerbitkan adalah provinsi. Oke. Dan perangkat daerah yang ditunjuk gubernur lah yang berhak. Oke. Jadi hilang seperti Bandung, Bekasi, Batam yang saya tahu itu semua akan hilang. Hanya DKI Jakarta karena tingkatnya provinsi dia tidak hilang. Iya. Yang kedua soal honorarium. Saya rasa sama tingkat A, B, dan C honorarium kalau menurut standar CAI harusnya sama, tidak boleh. Itu namanya diskriminasi, mentang-mentang arsitek A kelasnya C, terus honornya lebih rendah dari yang kelas A. Tidak. Iya Pak. Nah, buat apa CAI membuat peraturan tentang standar honorarium? Karena ada itu. Iya. Ya, jadi sama. Makasih Pak. Sama. Ya. Oke. Iya, makasih Pak ya. Iya. Ya, baik. Oke. Makasih Mas Stanley. Selanjutnya pertanyaan ketiga, silakan. Ada Pak Kade sini. Tadi ada Bang Rory tadi. Nah, Pak Beldi, mau tanyakan? Ini. Silakan. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Jadi gini Pak Pugu, apakah nanti ke depan setelah terbentuknya lisensi ini ada billing rate untuk standarisasi harga tadi? Kita menyambung dari Pak Stanley tadi. Ada billing rate-nya Pak? Kalau honorarium arsitek? Ya, kalau rate untuk honorarium arsitek tentu asosiasi profesi bisa menentukan, dan selama ini asosiasi profesi melakukan, tapi tidak semua kita mematuhi. Kemudian kalau khusus billing rate untuk arsitek, barangkali pihak pemerintah bisa membuat itu, karena kita kan sudah punya undang-undang sama dengan insinyur. Jadi kemudian PU bisa aja bikin billing rate khusus untuk arsitek, atau Bappenas bisa bikin billing rate khusus untuk arsitek. Tentu saja masukan-masukan itu harus berasal dari kita sendiri, sama seperti dulu waktu zaman Ingindo diminta PUPR untuk membantu menyusun billing rate bagi para insinyur dan arsitek bidang jasa konstruksi. Jadi usulan itu harus dari kita itu yang punya inisiatif. Kalau mengharapkan dari mereka, waduh sampai kapanpun tidak akan ada itu. Baik. Jadi begitu Mas Yuda. Baik, makasih. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Boleh bertanya, Mas? Ya, silakan. Silakan. Ya, mau bertanya nih kepada Pak Pugu. Ya, silakan, Mas Rizky. Iya. Yang saya mau tanyakan, Pak, untuk sekarang ini kan ada arsitek SK-nya kan arsitek muda Madi Utama. Terus untuk lisensi ada A, B, C, A, B, dan C. Apakah kalau misalkan dia arsitek muda, berarti kan
larinya seharusnya ke lisensi C kan? Apakah dia bisa naik ke lisensi B? Sebenarnya itu hanya untuk untuk patokan saja. Bisa saja kalau kemudian ternyata karya-karya dia, kami kan lihatnya dari karya ya biasanya. Karya-karya dia ternyata memiliki kompleksitas tinggi. Boleh-boleh saja, nggak masalah. Kemudian nanti ya terus kan nanti STRA tidak mengenal ABC, tidak mengenal utama, madya dan muda. Jadi dilihat saja dari pengalaman karya mereka. Yang kedua Pak, apakah nanti SKA ini tetap ada atau dihilangkan? Karena yang setahu saya, tapi saya belum baca semua. Untuk mendapatkan STRK harus memiliki sertifikat kompetensi. Apakah itu yang dimaksud dengan SKA atau apa? Di Undang-Undang Arsitek kan dibilang seperti itu. Iya, itu saya juga agak bingung tuh yang disebut sertifikat kompetensi apa. Kita sudah punya STRA, ada sertifikat kompetensi. Ya tentunya kalau SKA itu jelas disampaikan Pak Bambang Haryudawan kan tinggal ditukar guling menjadi STRA. Ya sudah itu saja. Iya. Soalnya di undang-undang seperti itu, dan pendidikan arsitek kan ditambah jadi 1 tahun. Maksudnya untuk mengikuti standar internasional kan dia harus 5 tahun kan. Ini lagi yang bagaimana ya? Yang kita kan harus mempunyai STRA itu harus memiliki pendidikan minimal 5 tahun. Dengan sekolah itu sebenarnya yang saya juga merasa jadi menyulitkan para anggota. Artinya semuanya harus ikut PPA, ya kan? Iya. Bagi yang lulusan tahun berapa itu 2015 ke atas kalau tidak ikut PPA tidak bisa mendapatkan STRA. Kalau undang-undang insinyur Pak yang saya pelajari, kalau undang-undang insinyur walaupun dia lulusan lama, misal mungkin kayak Bapak lulusan tahun 70-an tetap mereka ikut pendidikan profesinya. Seperti itu kalau insinyur. Kalau arsitek dari aturan arsitek kemarin ada ini yang disebut apa namanya? RPL. Ya. RPL. Itu kalau yang lulusan pengalaman 10 tahun ke atas kan? Iya. RPL. Kalau Pak bisa rekognisi pembelajaran lampau ya. Gitu. Iya. Kalau di insinyur itu memang mereka ikut RPL tetapi tetap ikut profesinya Pak. Tetap sekolah selama 1 semester saja. Mereka pakai sistem RPL dan dikeluarkan ijazah profesi insinyur. Gitu kalau di insinyur. Kalau di arsitek saya lihat kemarin cuma dibilang lulusan 2015 ke atas berarti. Seperti itu. Tidak diwajibkan ini Pak. 4+1. Iya, alternatifnya ada 4+1, yaitu S1 ditambah PPR setahun. Iya. Ada yang langsung 5 tahun, setahu saya belum ada di Indonesia. Kemudian saya rasa harusnya ada satu lagi yaitu 4+2, S1 kemudian Magister Arsitektur di program studi praktek arsitektur. Iya. Seperti saya yang mengajar di Universitas Trisakti seperti itu, harusnya mereka pun boleh mengajukan permohonan STRA. Jadi tidak karena kita tahu dari sekian banyak sekolah arsitektur di Indonesia dan sekian ratus yang punya program pendidikan profesi arsitek hanya berapa sih? Belum banyak saya rasa. Iya kan? Betul. Belum banyak. Jadi kalau mengharap itu arsitek nggak bisa dapat STRA dong. Kalau tidak ikut PPR. Kalau mereka yang tahun 2015 suruh ikut tuh kadang-kadang saya mengalami mahasiswa saya yang di Trisakti itu, mahasiswa magister arsitektur. Mereka yang ikut yang sudah berkeluarga, terutama yang wanita ya, punya anak. Itu problemnya banyak, minta izin nggak bisa ikut kuliah, tugasnya terlambat karena anaknya sakit diare beberapa hari. Itu pengalaman bener itu. Jadi iya. Mas Pugu, Mas. Ya. Mas, yang setahu saya yang PPR itu 2016 ke bawah, 2016, 17, 18, 19, 2016. Itu PPR. Ya, bukan 2016. Ya, 2016.
Betul. Kalau 2015, 14, 13, 12 yang lulusan itu, kalau Iya. tidak punya SKA, untuk mendapatkan STRA, dia uji kompetensi. Kalau yang Ya. sudah punya SKA, dia tukar guling. Setahu kita Ya. gitu. Itu dari Dewan Arsitek Indonesia yang bilang, jadi yang dikhususkan untuk 5 tahun PPARS itu yang 2016 ke bawah. Oke. Setahu 2016 kita ya? begitu. Ya. Iya. Kalau- Saya mungkin salah, memang bagus. Iya, kalau di AI saya baca seperti itu. Ya, Cuman ya. kalau Mesti insinyur, Pak, begitu. kalau Kalau insinyur dia insinyur- ratakan semua. Kalau Biar yang insinyur lulusan- begini, Mas. Iya. Kalau insinyur yang pengalaman yang teman-teman yang ikut, yang itu lulusan yang sudah yang bisa dibilang udah tua, itu mereka tinggal RPL yang setahu Iya, kita. iya, Yang itu yang saya maksud, Pak. Ya, itu ada yang saya pilihan kalau insinyur. kiai kan? Kiai, Beda apa, dengan arsitek juga kan ada RPL setelah Iya. 10 tahun. 10 tahun. Maksudnya Iya. Maksudnya saya, Pak, berarti kan kalau di insinyur itu mereka tetap ikut RPL dan mereka daftar kuliah lagi, kuliah profesi. Nah, yang saya mau tanyakan ini, apakah arsitek seperti itu juga walaupun dia lulusan lama atau tidak? Enggak. Nggak ada. Enggak. Setahu saya dari Badan Pendidikan tidak menyebutkan. Iya. Sekolah lagi tidak. Hanya RPL lagi. RPL. Siap. Dasar RPL bisa dinilai kompetensinya untuk mendapatkan SDNA. Iya. Kalau yang Dan- lulusan itu 2015 ke atas, kalau yang tidak punya SKA, dia uji kompetensi baru dapat STRA. Ya. Kalau yang 2016 ke bawah, PPARS atau S2 perancangan. Nah, itu yang saya maksudkan. Iya. S2 S2 alur perancangan. alur praktek Perancangan. arsitektur istilahnya. Iya, baru dia magang, baru ujian. Itu. Ya. Itu kalau yang Ya. 2016 ke bawah. Kalau 2015 ke atas sudah tambah sekolah lagi yang kita tahu. Ya, betul. Iya. Dia tinggal uji kompetensi. Kalau yang belum punya SKA, kalau dia sudah punya SKA, dia tinggal tukar guling. Tinggal tukar guling. Ya, Itu, betul. setahu kita begitu. Ya. Heeh. Betul Iya, apa yang betul. disampaikan Mas Stanley. Betul, Mas Stanley, betul. Betul. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Kalau tidak ada, ini pun waktu sudah cukup. Saya sampaikan lagi kepada Mas Rizky Arnando. Ya, Pak. Oke, pertanyaannya sudah cukup semua. Kita sesi foto yang terakhir, Pak ya. 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 Mohon semua online lagi videonya. Online lagi. Ini sesi foto yang terakhir beserta penutupan. Oke. Sambil absensi dicek dulu, diisi. Absensi yang di-share di chat di chatting forum Arabi IT. Oke. Udah semua, Bang Parlin? Oke, masih belum sih semuanya. Tapi nggak apa-apa. Tadi Mas Yoris sudah ada, Mas Yoris. Nah, Pak Dwi itu baru nongol. Halo Pak Dwi. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak Pugo. Ya. Terima kasih Pak Pugo. Terima kasih banyak. Luar biasa Pak. Harapan teman-teman Rio memang dari kemarin sejak menggebunya kita mempersiapkan pergub nomor 1 yang teringat. Harus Pak Pugo yang dipanggil, harus Pak Pugo kita hadirkan. Nah, terima kasih Pak Pugo, ternyata bisa menyempatkan waktunya Pak Pugo. Ya, sama-sama, saya juga terima kasih. Ya. Kita sebelumnya kan udah panjang diskusi itu. Iya. Mas Yuda. Ya, terima kasih Pak Pugo ya. Dilanjut Pak Parlin. Pak Yuda. Oke. Kita masuk ke acara penutupan forum desain dan teknologi yang pertama. Terima kasih semua atas waktu dan kesempatannya Pak Puguh atas semua materi dan informasi tentang kali ini. Mungkin di next forum kita
memilih tema yang lebih menarik lagi, yang bisa menunjang terhadap karir dan ruang lingkup arsitek. Dengan begini, saya tutup forum desain dan teknologi Ikatan Arsitek Indonesia 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. See you. Salam sehat dan sukses semuanya. Ya, Pak Pugu. Salam sehat semuanya. Pugu. Ya. Makasih ya, teman Manado. Terima kasih. Ya, Pak Stanley dari jauh. Ya. Pak Stanley, makasih. Pak Iya. Rizky Arnando, makasih. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.